Tikus sama combrok. Tersim. 50 ya. Satunya ya. Itu kita makan segala otaknya langsung ke makanan. Lo nyari baju makan lo. Ayo Yanti ikut sekali jangan toko melulu. Jangan lo gila lagi. Hah? Gila lagi. Tergantung sebagian. Hah? Banyak orang yang aduh jualan di sana galak-galak kayaknya lu mau apa enggak kan kita Oke. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Please return to your seats. Kita akan segera memulai. We will start shortly. Rata nggak? Marilah kita membuka kitab Bilangan pasal 34. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 34. Kitab Bilangan pasal 34. The book of Numbers chapter 34. Kita membaca mulai dari ayat 16 sampai ayat 19. And we are going to read from verse 16 to verse 19. Bilangan 34, the book of Numbers, chapter 34, 16 hingga 19, 16 to 19. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka, Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami mohon, jelaskanlah supaya kami mengerti isi hati-Mu. Thank you, Father, for letting us read your word. Now we pray, please explain this to us so that we will understand what's in your heart. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 83, page 83. In the handout that you have. Di dunia hanya ada satu bangsa yang memperoleh tanah pusaka langsung dari Allah, yaitu Israel. Betul sekali. Tambahkan kata Israel. So in the world there's only one nation that receive their land directly from God. And that nation is Israel. Secara spesifik Tuhan menetapkan si bidang tanah di wilayah Mediterania sebagai milik kepunyaan. Tambahkan kata kepunyaan Israel. So specifically God determined or appointed this piece of land in the Mediterranean as the owner, as the to be given or to be owned as a possession of Israel. Begitu spesifiknya sehingga
Batas yang memisahkan tanah itu dari tanah sekitarnya, barat, timur, selatan, dan utara, juga ditetapkan Tuhan. You see, if you read this, you will be able to see God gave actually specific instruction. So specific that the boundary that separate the land from other lands, west, east, south, and north, have also been appointed by God. Tidak besar memang, hanya 160 mil panjangnya dan 50 mil lebarnya. Tapi ini adalah pemberian, tambahkan kata pemberian Allah untuk umat pilihannya. It is not a large piece of land, as you know, 160 miles length, 50 miles breadth, but it's a gift from God to His chosen people. Israel kecil tetapi telah menjadi berkat besar. Tambahkan kata besar. Buat semua manusia. You see, Israel is a small country, but it has become a big blessing to humanity. Sebagaimana dijanjikan Allah kepada Abraham, nenek moyang Israel, oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tambahkan kata berkat. As promised by the Lord God to Abraham, the ancestor or the father of Israel, that through you all nations on earth will be blessed. Jadi benar-benar kita melihat ini yang terjadi secara rohani, kita ini diberkati lewat Israel. Kita boleh mengenal Tuhan Allah lewat Kristus dan mendapatkan keselamatan darinya. So through Israel, we receive God's grace of salvation through Jesus Christ. Namun, yang menjadikan Israel sebagai berkat bukanlah Israel itu sendiri, melainkan pilihan Tuhan atas Israel. Tambahkan kata pilihan. But this is what we need to know. The one factor that makes Israel a blessing is not in and of itself Israel, but the appointment of God. When God make the choice, that choice is actually the blessing. Tambahkan lagi. Tuhan memilih Israel menjadi umatnya dan menjadi berkat untuk semua orang di dunia. Sebab melalui Israel keselamatan, tambahkan kata keselamatan. Dan kasih karunia Allah turun atas semua manusia. God chose Israel to be His people and to be a blessing for all nations, because through Israel salvation and the grace of God fall upon all of us, humanity. Pak, bertanya nggak sih? Apa bedanya Israel sama Yahudi? Oh, sama. Ya. Bukan, tapi yang agamanya. Yang dibelas kan orang Yahudi, bukan Israel. Sama aja sebetulnya sih. Jadi Israel itu adalah nama dari Yakub yang diberikan oleh Allah kepada Yakub menjadi nama yang baru, yaitu Israel. Jadi keturunan Yakub. Nah, salah satunya memang adalah Yehuda. Nah, itu karena memang suku yang paling besar, sehingga akhirnya kebanyakan dipanggilnya dengan nama Yehuda atau Yahudi, sama juga sebetulnya. Oke, kita sambung lagi. Kita tidak perlu besar untuk dipakai menjadi berkat besar. Sebab yang membuat kita menjadi berkat bukanlah kita sendiri, bukan perbuatan kita, melainkan pilihan. Tambahkan kata pilihan Tuhan atas kita. So we do not need to be big to become a big blessing, because the one factor that makes us a blessing is not us, it's not our action, but God's appointment, God's choice over us. Sekeras apapun usaha kita untuk menjadi berkat, tidak akan membuahkan hasil bila Tuhan tidak, tambahkan kata tidak,
menetapkan kita untuk menjadi berkat. Yeah, it doesn't matter how hard we try to become a blessing. Yeah, it won't bear fruit if God does not decide for us to become a blessing. Sebaliknya, bila kita hidup berkenan, tambahkan kata berkenan kepada Tuhan, maka sekecil apapun usaha kita, jika Tuhan menghendakinya, maka itu akan menjadi berkat yang besar. On the contrary, if we live a life of pleasing to God, even a small effort, if it is in the will of God, will be used by God to become a big blessing. Ya. Stop dulu. Saudara, Santi ini suka sekali membaca buku renungan yang ditulis oleh Mrs. Coleman. Namanya adalah Streams in the Desert. Ya, Santi likes to read devotional written by Mrs. Coleman. The title is Stream in the Desert. Saudara, ini sebetulnya adalah kompilasi atau kumpulan dari renungan-renungan yang dikumpulkan oleh Mrs. Coleman. Ya, apakah dia berpikir bahwa satu hari yang dia kumpulkan ini akan menjadi buku renungan yang menjadi berkat buat begitu banyak orang? Did Mrs. Coleman actually know that one day all the small devotionals that she cut, that she keeps, will become a blessing to so many people? No. Jadi dia hanya kumpulkan. Nah, kemudian akhirnya dijadikan sebuah buku renungan. Saudara, ini yang kita lihat ya. Jadi kalau kita ini mau berusaha, kita anggap kita ini begini dipakai Tuhan, kita mau jadi berkat, kita kesana kesini, belum tentu loh dipakai Tuhan menjadi berkat. Ya, sometimes this is what we have in mind or what we do. Because we want to be a blessing to God, so we look for opportunities to do this and that for God, because we think we will become a blessing for God. Not necessarily. Because in my experience I have seen, those that God uses are usually people who don't even think, who don't even plan to become a blessing. Yang justru Tuhan pakai orang-orang yang tidak merencanakan membuat dirinya menjadi berkat. Enggak ya. 2 weeks ago, saudari Kim menyanyi ya lagunya Jangan Pernah Menyerah. 2 weeks ago, our sister Kim sang a song, Do Not Give Up. Nah, saudara, ada seseorang yang dengar lagu itu dan sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya. Somebody heard that song and that person was having a personal struggle and tempted to give up. Tapi dengar lagu itu dikuatkan. Jangan pernah menyerah. But upon hearing that song, that person was so encouraged and made up the mind, okay, I have to go on. I should not give up. Nah, jadi saudara, apakah Kim tahu Tuhan pakai lagunya? Tidak. Ya. Another story. Saudara mungkin masih ingat dengan Yvette ya. Maybe you still remember Yvette. She's not with us anymore now ya. Nah, saudara-saudara, waktu dia itu lewat gereja kita, dia mampir. Ya, she just happened to pass by our church and then she stopped. Nah, waktu dia ikut kebaktian, dia dengar Om Peter Chua bernyanyi, ya, Where no one stands alone. You remember a few months ago Om Peter Chua sang that song, ya, Where no one stands alone. Nah, dia begitu tersentuh hatinya dan dia menangis mendengar lagu itu. Itu sebab setelah kebaktian, akhirnya dia ngobrol-ngobrol dengan saya. Nah, saudara, Om Peter tahu lagu yang dinyanyikannya akan jadi berkat. Did Om Peter Chua know that the song that he sang will become a blessing to somebody who happened to actually just pass by and wanted to just check out our church? No. Orang itu bukan jemaat gereja kita, ya. She wasn't a member of our church.
Jadi sekali lagi saudara, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, urusan Tuhanlah Dia akan pakai kita jadi berkat. Kita nggak usah bikin-bikin. You see? What's important is that we live a life pleasing to God. That's all. And we don't have to think how we can become a blessing. That's His business. That's His prerogative. He will do it. He will determine what and how He will use us as a blessing. Jadi kita ingat itu ya. Sambung lagi. Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada Israel sebagai milik pusaka sampai hari ini dan selamanya sampai Kristus datang kembali. So God gave the land of Canaan to Israel as their possession till today and forever until the Messiah, Christ Jesus, comes back. Dari saat itu sampai sekarang dan selamanya, setiap kali kita mendengar nama Israel dan Kanaan, kita diingatkan bahwa beribuan tahun yang lalu, Tuhan Allah pernah turun dan terlibat dalam kehidupan manusia. Tambahkan kata manusia. So you see, from that time on to today and forever, whenever we hear the name Israel and Canaan, we are reminded that thousands of years ago, the Lord God actually came down and was involved in the life of humanity. Ya, setiap kali kita dengar nama Israel dan Kanaan, kita diingatkan loh, beribuan tahun yang lalu Tuhan pernah turun, Tuhan pernah terlibat di dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan umatnya Israel. Sambung lagi. Ia memilih Israel sebagai umatnya dan memberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka. So thousands of years ago, He chose Israel to be His people, and He gave the land of Canaan for them as their possession. Pemilihan Allah atas Israel dan penetapan tanah Kanaan sebagai milik pusaka Israel menjadi mata rantai, tambahkan kata mata rantai, yang menghubungkan kita dengan Allah. So you see, the selection or the choosing of Israel by the Lord God and God's appointment that the land of Canaan to be the possession of Israel actually have become the link that connects us with God. Israel dan tanah Kanaan adalah bukti, tambahkan kata bukti, nyata bahwa Allah ada dan bahwa Ia terlibat dalam kehidupan manusia. Israel and Canaan became the living proof that God is, that God exists, and that He's involved in the life of humans. Israel dan Kanaan adalah jejak kaki Allah di bumi. So we can then say that Israel and Canaan are actually God's footprint on earth. Waktu saya pertama pulang kembali ke Indonesia, saya ini mengunjungi situs-situs bersejarah di Jawa Timur. When I first went back to Indonesia 1991, East Java, I visited a few historical sites, archaeological sites, yaitu apa saudara? Candi-candi di Jawa Timur. Ya, I actually visited temples in East Java. Kita tahu Jawa Timur dulu adalah salah satu kerajaan, yaitu kerajaan yang nama ratunya Ken Dedes, bukan Ken Norton ya, Ken Dedes. Bukan Majapahit, Sriwijaya. bukan Sriwijaya, Kertajaya. Hah? Brawijaya. Bukan, Kertajaya ya. Kertajaya. Ya. Nah, saudara, di sekitar Malang itu banyak sekali ya situs-situs kuil-kuil yang udah berumur beribuan tahun.
Yeah, so around Malang, there are actually quite a few temples built by the ancient people of Indonesia over 1,000 years ago. Nah, saudara, nggak bisa enggak ya kalau kita mengunjungi tempat-tempat itu tuh kita diingatkan bahwa 1000 tahun yang lalu atau apa, ada orang-orang ini yang kita baca di buku sejarah pernah hidup loh dan pernah berjalan-jalan di situ. Yeah, when we visit all these places, we cannot help but be reminded that thousands of years ago, there were actually people that we read in the historical books that actually walked there. Ya, jadi ini bukannya dongeng, ini benar-benar saudara. Ya, nama seperti Ken Arok, Ken Dedes itu orang. Ya, so the names like Ken Arok, Ken Dedes, Ken Norton are all real people. Ya, lupa yang Ken Norton ya. Nah, saudara, jadi waktu kita melihat dan mengingat Israel, Kanaan, kita ini bukan mengingat orang yang pernah ada di Kanaan dan di Israel. Kita mengingat Allah yang pernah turun menjalin relasi dengan manusia. But what comes to mind, what will come to our remembrance whenever we think of Israel and Canaan are not only the people of Israel who lived there thousands of years ago, no, but God who came down and made a pact, made a covenant with a group of people. Ya, ya. Jadi, saudara, makanya saya katakan Israel dan Kanaan adalah the link that connect us with God. It's a link, mata rantai itu tuh. Dan kita bisa berkata Israel dan Kanaan adalah jejak kaki Allah di bumi. And we can also say that Israel and Canaan are actually God's footprints on earth. Ya. Orang kan juga berkata, apa Tuhan? Gak ada Tuhan. Siapa sih Tuhan? Apa. As if God is so abstract. Some people will say, who is God? No, there is no God. No. He is so real. He is so real. Look at Israel. Look at Canaan. God's gifts to his people.